Shalom. Apa kabar jemaat KB? Antusias? Just do it. Yes, yes, yes. Tadi belum yel-yel tahun 2025. Ya takutnya Bapak Ibu lupa gitu ya. Jadi saya mau yel-yel tahun 2025. GBI KB. Bersiap, percaya, melangkah. Tahun 2025. Tahun penggenapan janji. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu dalam Tuhan, selamat hari Valentine. Saya yakin saya ngelihat dari muka Bapak Ibu setelah pulang ada yang sudah booking restoran. Ya, untuk merayakan bersama pasangan. Bagi Bapak Ibu yang tidak merayakan bersama pasangan tidak masalah. Karena khusus hari ini spesial, kita akan dinner sama-sama di Gereja GBI Keluarga Allah Blessing Tegal Sari 60. Ya, sing tepuk tangan gak ono Bapak Ibu ya. Ya, nah Bapak Ibu dalam Tuhan, saya akan buka seperti ini Bapak Ibu. Pada suatu hari ada seorang ibu gitu ya. Seorang ibu ini mempunyai seorang anak yang lucu, cantik gitu ya. Nah, seorang anak ini pengen boneka Bapak Ibu. Setelah pengen boneka dia minta terus ya, sang mama belum membelikan. Lalu pada hari Valentine ya akhirnya sang ibu membeli boneka ini lalu memberikan kepada sang anak. Nah sang anak ini happy Bapak Ibu. Waduh terima kasih mama, aduh aku udah pengen boneka. Waduh akhirnya aku punya boneka. Wah bonekanya dirangkul, bonekanya kalau tidur dipeluk. Bahkan kalau mandi ditaruh supaya kelihatan. Tapi harus ada di dalam jangkauan pandangan kan gitu ya. Lalu kalau pergi ke sekolah ditaruh di tasnya gitu. Wah sayang. Nah suatu saat, di saat anak ini tidur lalu dipeluk bonekanya, mamanya kasihan. Aduh kok lucu ya anakku tidur, diambil pelan-pelan bonekanya. Setelah diambil pelan-pelan rupanya anaknya ini merontak. Wah nangis Bapak Ibu. Nah sang mama bilang seperti ini, oh mungkin wis keenaan turu diambil kah? Kaget, ya udah tak biarno. Nah singkat ceritanya besoknya Bapak Ibu, sang ibu ini pengen memeluk sang anak ya bersama juga dengan bonekanya. Setelah mau dipeluk, mamanya memegang bonekanya, sang anak marah lagi. Ya dia berpikir bahwa bonekanya itu mau diambil. Bapak Ibu dalam Tuhan, ya apa sih makna dari cerita ini? Saya mau beritahu sang ibu ini memberkati sang anak. Yang setuju katakan amin. Tetapi sang anak ini memberhalakan berkat yang diberikan oleh sang ibu. Nah, bukankah terkadang manusia seperti itu? Tuhan tolong jawab doaku Tuhan. Tuhan tolong berkati aku Tuhan. Setelah berkat dicurahkan, wes, bablas angin nih. Lali Bapak Ibu. Ya lupa udah mulai mengatakan bahwa wah yang penting ini. Yang penting aku punya jabatan. Yang penting aku punya ketenaran. Ya lupa bahwa sebenarnya Tuhan adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah sesuai apa yang saya janjikan hari Minggu. Bahwa temanya adalah terbebas dari berhala. Aduh Pak Yosua, Koyos, Valentine kok ngomong apa? Berhala. Nah Bapak Ibu tahu gak sih sejarah Valentine? Nah, Bapak Ibu sejarah Valentine akarnya yaitu dalam festival Romawi kuno gitu ya. Nah, festival Romawi kuno itu ada sebuah festival yang namanya Festival Lupercalia. Sama-sama katakan Lupercalia. Tidak perlu dihafalkan karena tidak mengganggu keselamatan Bapak Ibu. Ya, nah festival Lupercalia ini apa nih? Ini festival yang diadakan tanggal 13 sampai tanggal 15 Februari. Di mana ia mempersembahkan korban kepada dewa kesuburan. Halo. Makanya Bapak Ibu tanggal 14 biasanya Indonesia banyak rahasia. Betul atau betul? Ya enggak? Ya kan? Kenapa Bapak Ibu ini terjadi? Karena Bapak Ibu mereka pada saat itu belum ada hak asasi manusia. Mereka mempersembahkan korban, mereka mempersembahkan kambing untuk diserahkan kepada dewa kesuburan. Dan tidak hanya itu tetapi ada penganiayaan. Yalah ada penganiayaan oleh wanita-wanita muda harus rela untuk disiksa. Bahkan harus rela untuk dikawin paksa. Bayangkan Bapak Ibu.
Tapi satu hal Bapak Ibu, inilah luar biasanya Tuhan. Katakan aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan yang begitu mengasihi aku. Karena kekristenan masuk ya oleh Santo Valentinus, seingat saya. Ya, dia mengubahkan Valentine yang begitu keras menjadi hari kasih sayang. Singkat ceritanya di dalam era modern akhirnya mulailah jualan coklat, dikasih coklat. Apa-apa simbol dari coklat dikasihkan? Tidak ada. Ya, coklat itu manis dikasihkan. Bunga itu indah dikasihkan. Hanya sebuah simbol. Hey, I love you full. Lihat kanan kiri, tangannya gini dulu. Tangannya semua, lihat kanan kiri katakan I love you full. Nah sekarang saya masuk Bapak Ibu ya. Siapa yang mau terbebas dari berhala? Lambaikan tangan. Pak, saya nggak punya berhala. Saya lahir ke dalam dunia, saya sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak punya berhala. Bapak Ibu penting sekali kalau Bapak Ibu punya prinsip seperti itu. Karena hukum yang pertama dari 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Sama-sama katakan saya, waspadalah, waspadalah. Ya, jangan ada ilah lain yang ada pada kita. Loh Ma, itu kan perjanjian lama. Kita hidup di dalam perjanjian baru. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, betul? Ya, 1 Yohanes 5 ayat 21. Sama-sama kita baca, 2, 3. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sama-sama katakan waspadalah, waspadalah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dunia ini semakin banyak berhala. Kenapa itu terjadi? Karena manusia suka dengan berhala. Yuk sama-sama kita belajar. Saya janji Bapak Ibu tidak akan lama. Tapi saya mau minta respon Bapak Ibu 30 menit ke depan. Saya yakin Bapak Ibu pulang dimerdekakan. Dan tahun 2025 menjadi tahun pengenapan janji Tuhan bagi setiap umatnya. Ya, apa sih berhala itu? Berhala dalam KBBI dituliskan patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Benar gak? Benar, gak salah Bapak Ibu. Ya, KBBI ini mengambil dalam perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu tahu bangsa Israel dalam Keluaran 32 di saat ia menunggu Musa turun Bapak Ibu ya gregetan kok Musa nggak turun-turun sih, akhirnya mengumpulkan semua perhiasan emas lalu dibuatlah apa? Patung apa? Lembu emas. Untuk dia apa? Bukan di dolmane Bapak Ibu, tapi disembah. Pertanyaan saya, untuk apa disembah? Sederhana, untuk menggantikan Tuhan dalam kehidupannya. Loh betul ya? Ya, loh Pak, tetapi apakah dimulai dari Keluaran 32? No. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Kejadian 11, ini peristiwa apa? Babel. Betul ya? Mengapa mereka membuat Babel? Supaya bisa menyaingi Tuhan. Halo? Ya, supaya dia bisa apa ya? Aku bisa membuat menara yang lebih tinggi daripada sorga, ya kan? Lalu akhirnya Tuhan mengacaukan dan sebagainya. Intinya apa sih? Ada sebuah keegoisan dari manusia. Nah, lalu apa definisi berhala dalam Alkitab? Sederhana. Ya, berhala adalah segala sesuatu yang mengganti posisi Tuhan. Halo. Jadi berhala ini sekarang bukan patung Bapak Ibu. Halo. Kalau patung biasanya ditinggal udah. Tapi berhala ini banyak. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian baru. Ya berhala itu paling banyak bicara tentang mamon. Mamon itu apa? Duit. Duit itu apa? Uang. Uang itu apa? Jen. Halo. Betul atau betul? Ya ini ada gambar Bapak Ibu Matius 19 ada seorang yang kaya raya ingin mengikuti Yesus, tahu ya? Ya, Pak, kalau aku ingin ikut Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Wah, hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina. Aku udah ngelakuin itu gampang, aku gak pernah berdosa. Tuhan berkata, juallah seluruh barang hartamu. Lalu Bapak Ibu anak muda ini mencekno. Gak pamitan, gak minta sorry, langsung ngalih. Do you understand ngalih?
Itu bahasa Jerman Bapak Ibu. Dia langsung keluar Bapak Ibu meninggalkan Tuhan, dituliskan karena hartanya sangat banyak. Halo, saya berdoa meskipun di tempat ini banyak hartanya, ya tetap mengutamakan Tuhan. Yang bilang amin tahun 2025 hartanya banyak. Yang tepuk tangan diberkati lebih lembah. Puji Tuhan, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Nah, Matius 6 ayat 24. Ya, yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. 2, 3 dengan suara yang keras. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya mau beritahu, Alkitab adalah ya dan amin. Setiap apa yang ditulis di Alkitab pasti digenapi. Betul? Hari ini adalah akhir zaman. Semua orang mencintai dirinya sendiri. Betul atau betul? Dan Bapak Ibu biasanya mencintai sendiri yang paling dalam adalah tentang Mammon. Bapak Ibu ada uang, puji Tuhan, itu berkat daripada Tuhan. Betul atau betul? Ya, jangan Bapak Ibu, wah dikit-dikit mikir. Ya saya suka Bapak Ibu ya, saya pernah ceritakan kalau Bapak Ibu tidur, melek, ingat Tuhan. Berarti engkau menyembah Tuhan yang benar. Tapi kalau engkau tidur, melek, mikir utang. Berarti engkau menyembah duit Bapak Ibu. Betul atau betul? Siapa di sini bangun tidur sebelum melakukan apapun termasuk sikat gigi berkatakan terima kasih Tuhan, lambaikan tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, halo, punya hobi baik gak? Baik, tapi jangan sampai hobi itu merampas kehidupan kita, merampas pengalaman kita, kedekatan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu saya tuliskan di sini Bapak Ibu, apapun yang lebih kita pikirkan, lebih kita inginkan, dan lebih kita perjuangkan daripada Tuhan, itu adalah berhala. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Amin. Yuk, apa yang Bapak Ibu pikirkan lebih daripada Tuhan? Hobi, pasangan. Pasangan bisa jadi berhala loh. Betul atau betul? Ya, anak. Atau Bapak Ibu pada zaman sekarang ini yang paling jadi banyak berhala adalah ini. Betul atau betul? Wis jujur aja. Wis gak usah noleh kanan kiri. Sing punya handphone ditaruh ya gak apa-apa Bapak Ibu ya. Bener gak? Iya loh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekarang itu luar biasa. Bapak Ibu buka handphone, saya gak akan ajari kalau Bapak Ibu pengen tahu beritahu ke saya. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, screen time-nya Bapak Ibu hari ini itu apa? Screen time itu berapa lama handphone Bapak Ibu nyala hari ini? Ayo, ya baca firman Tuhan setengah jam, angel. Ya, lihat TikTok 30 jam, aman. Halo, ya kan? Ya, nah ini sekarang Bapak Ibu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau Bapak Ibu lihat, ya Facebook mungkin sudah tidak ada. Tetapi ada Instagram. Ya dikit-dikit Bapak Ibu pengennya apa? Pengennya lihat Instagram. Dikit-dikit pengennya apa? Pengen lihat TikTok Bapak Ibu. Bangun tidur melek, jeret. Gak ngomong haleluya, gak ngomong nyopo bojol. Langsung buka TikTok Bapak Ibu. Ada? Jadi gak usah ngaku gak apa-apa. Kau diampuni di mata Tuhan. Halo. Tidak hanya itu, tetapi banyak orang apa? Mencari yang namanya ketenaran. Kalau nggak ada yang kasih jempol, ngamuk. Oh banyak di sini nggak ada, ya kan? Di sini baby boomer semua, nggak perlu like-likean. Sing penting iso mangan, kumpul seneng, amin. Sing nggak ngaku yo akeh. Nah ini Bapak Ibu sudah di next tiba-tiba Bapak Ibu ya. Aduh, zaman sekarang itu. Hai ibu-ibu. Nah, saya bilang ibu-ibu dulu. Mosok lo mangan itu wajib difoto. Lek gak ndek foto, gegeran mbek bojoe. Ada di sini yang seperti itu? Nggak usah ngaku Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di luar negeri sana Bapak Ibu, ya, ada seorang pasangan, suami istri. Ya, istrinya ini sosialita. Wah, jadi kalau makan itu difoto.
Ya, nah singkat cerita pengen gudoi suaminya. Sebelum difoto, diambil dulu dimakan. Jadi kan udah nggak bagus. Tahu nggak apa yang terjadi Bapak Ibu? Minta cerai. Perkoro roti mbek foto. Coba bayang no. Di sini enggak kan ya? Ya, saya bersyukur Bapak Ibu, papa mama saya itu luar biasa. Mau makan apapun tanpa foto, langsung dimakan Bapak Ibu. Rawon, pecel, bakso, bakwan, semua diajar. Kan gitu ya, tanpa foto. Tapi Bapak Ibu ada orang yang, oh aku harus. Kalau pergi harus foto, kalau melakukan ini harus ini dan sebagainya. Bapak Ibu terkadang itu menjadi sebuah berhala. Saya tulis itu Bapak Ibu. Going viral, demi viral merusak apa? Moral. Segala sesuatu dihalalkan Bapak Ibu. Ya saya pernah melihat di TikTok itu ya. Waduh Bapak Ibu. Demi supaya kontennya rame. Ya mengatakan prank. Prank itu apa sih bahasa Indonesia ya? Hah? Jebakan. Jebakan. Pokoknya prank lah Bapak Ibu ya. Jadi supaya viral. Suaminya lagi makan soto enak gitu ya. Sang istri. Lihat. Ambil es teh manis. Guyang nonang soto nih. Ya ngamuk Bapak Ibu, pernah tahu ya? Nah kayak gini tuh loh Bapak Ibu, jangan sampai merusak moral dong, amin. Halo, supaya viral harus seksi. Di sini nggak ada Bapak Ibu, di sini nggak ada. Di sini semuanya berkenan di mata Tuhan. Hati-hati dengan anak dan cucumu. Halo. Nah ini ono aja Bapak Ibu. Paksa anjing makan cabai demi ikut challenge. Ngerti gak? Kadang soalnya menungso gak iso makan cabai, yang disuruh makan siapa? Anjingnya. Lebih parah lagi yang sebelah sini Bapak Ibu. Bintang mukbang terkenal namanya Pan Shouting. Meninggal saat sedang live streaming. Tahu gak Bapak Ibu meninggalnya karena apa? Karena makan. Siapa di sini? Kumpul gak kumpul sih penting makan untuk hidup atau makan untuk mati. Ya, lo ya bener kan? Ya demi Bapak Ibu, karena gak tahu Bapak Ibu kenapa orang ngelihat seseorang yang makan banyak itu Bapak Ibu. Ada orang yang tambah, nafsu makannya tambah. Aku jujur agak gila nih Bapak Ibu. Betul ya? Waduh ada orang Bapak Ibu saya ngelihat ya. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ingin jadi berkat, ingat Bapak Ibu itu garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada orang makan, ya kan, minum air putih 1 tandon tetapi nggak pakai sedotan, pakai sompit. Bayangno Bapak Ibu, sampai ininya berdarah semua. Singkat cerita orangnya udah nggak ada, meninggal. Bapak Ibu minum untuk hidup atau minum untuk mati? Halo? Kok serem ya? Koyos, aman? Bapak Ibu ada bersama-sama dengan saya. Nah kenapa ini saya sebutkan Bapak Ibu? Karena sosial media, saya singkat. Karena handphone sekarang, mobile sekarang mempengaruhi 90% kehidupan manusia. Nggak peduli yang muda, nggak peduli yang tua, ataupun yang baby boomer. Semua dipengaruhi oleh ini. Ada sukacita di rumah Tuhan. Siapa yang mau terbebas dari berhala ini Bapak Ibu? Ya, nah saya beritahu akar dari berhala itu apa. Friedrich Nietzsche berkata seperti ini. Ini seorang filsafat Bapak Ibu. Ya, akar dari berhala. Manusia adalah sesuatu yang harus diatasi. Lihat kanan kiri. Berhala terjadi karena menungso. Halo. Udah Bapak Ibu gak usah bilang, wah ada mistik. Mistik tidak akan masuk dalam kehidupan kamu kalau engkau tidak izinkan. Betul atau betul? Betul? Ya kan? Jadi Bapak Ibu tergantung siapa? Saya. Banyak orang, wah berhala itu banyak. Ya manusia menyembah patung, menyembah uang, menyembah handphone, menyembah suami, menyembah istri, menyembah ini, duit. Ya paling agak duit, handphone, shopping. Wah kalau aku nggak punya tas paling baru itu nggak afdol. Kalau aku tidak beli iPhone 16 itu nggak afdol ya kan. Wah ini FOMO-FOMO yang terjadi Bapak Ibu. Permasalahannya bukan di hal-hal ini. Hal-hal ini saya bisa katakan halal, betul nggak?
Ya, tetapi kadang kita yang membuat haram. Halo. Wah, ada sukacita di rumah Tuhan. Jadi pertanyaannya gini, apakah manusia mungkin terbebas dari berhala? Saya baca Bapak Ibu di sebuah jurnal. 99% manusia tidak bisa terlepas dari berhala. Itu kabar buruknya. 99% manusia tidak bisa terlepas dari berhala. Kenapa? Perhatikan. Karena manusia selalu mencari sesuatu untuk memenuhi kekosongan hatinya. Sekali lagi ya. Karena manusia selalu mencari sesuatu untuk memenuhi kekosongan hatinya. Mungkin dia kelihatan sukacita, tapi ada kekosongan dalam hatinya. Pak, bagaimana dengan ateis yang gak percaya? Saya mau beritahu, dia memiliki berhalanya sendiri. Karena itu engkau perlu Kristus untuk mengisi kehidupanmu. Amin. Amin. Kolose 3 ayat 5, yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan. 2, 3. Yang sama dengan apa? Jadi Bapak Ibu, pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan itu sama dengan berhala. Nah saya juga belajar Bapak Ibu. Rupanya Bapak Ibu males, itu berhala loh Bapak Ibu. Halo, kenapa? Aduh wis enak turu. Aduh timbang moco Alkitab. Wis gak apa-apa wis. Aku tak lihat TikTok kayak nanti ae. Kemalasan itu juga berhala. Halo. Halo. Ada sukacita di rumah Tuhan. Saya mau tanya. Siapa di sini makan berdoa? Kenapa Bapak Ibu makan berdoa? Hah? Apa? Menghargai yang membuat makanan. Oke, yang lain. Kenapa kita berdoa sebelum makan? Bersyukur. Nah, saya tanya Bapak Ibu, kenapa kamu berdoa berdoa sebelum makan? Iya Pak, saya takut diracuni. Loh ini kan salah Bapak Ibu. Halo, ya kan? Kita kenapa sih berdoa? Aduh kalau kita bisa makan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa menikmati makanan yang sedang kita makan. Apapun makanannya itu. Betul atau betul? Karena itu kita berdoa. Amin. Ya, nah kalau Bapak Ibu nggak berdoa langsung wah makan, ya tidur nggak perlu berdoa, kan Tuhan tahu isi hatiku, aku berdoa dalam hati Bapak Ibu. Artinya engkau berkata seperti apa yang dikatakan oleh Pak Angga Bapak Ibu, aku nggak perlu kuasa Tuhan, aku bisa kok melakukan sendiri. Bapak Ibu, hari ini kalau kita ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah jadi Bapak Ibu, porosnya bukan hal yang keluar, tapi porosnya adalah hal yang dalam. Halo, berhala itu dari diri kita. Yuk hari ini Bapak Ibu koreksi kehidupan kita. Sama-sama katakan koreksi. Nah kira-kira Bapak Ibu kalau saya kasih pertanyaan sini. Berhala terjadi karena apa? Halo, berhala terjadi karena apa? Karena dosa, betul? Ya, rupanya Bapak Ibu sebelum dosa masuk. Nah, manusia sudah menginginkan berhala. Coba kita lihat Kejadian 3. Nah supaya Bapak Ibu ngerti nih, Kejadian 3 ayat 6. Setelah dibujuk-bujuk, ya toh, setelah digudo-gudo, lalu Hawa berkata seperti ini. Perempuan itu melihat pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Jelas-jelas dia omongin gak boleh dimakan. Tapi perempuan itu berkata apa? Baik dimakan dan sedap kelihatannya. Halo, saya mau tanya. Ya, sedap itu dilihat atau dirasa? Halo. Lalu apa? Ya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Mana ada sih pohon dimakan tambah pinter itu mana ada. Halo. Apa yang mau saya katakan seperti ini? Ini penting Bapak Ibu.
Tiba kepo iku berhala Bapak Ibu. Halo, lu iya lu, ada orang iku kepo banget Bapak Ibu. Kita lagi ngomong-ngomong, saya lagi ngomong-ngomong dengan Pak Mulia. Wah, ono moto, opo. Lega ngomong kon, lelah pokon kok melok-melok gitu ya. Ya kalau ada orang kesusahan, opo kok iso kesusahan. Wah pokoknya semua kepo Bapak Ibu. Lihat kanan kiri, ojo kepo. Ya, nah kepo itu menjadi sangat-sangat terkenal. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu lihat sekarang handphone itu loh Bapak Ibu. Ya, ada yang nggak boleh dilihat dari samping. Tahu ya apa sih? Screen guard-nya. Jadi dilihat dari samping kelihatan. Kenapa? Privacy. Aduh kayak wong penting ay Bapak Ibu. Ya kan? Ya kecuali kalau Bapak Ibu ada untuk yang lain gitu ya. Supaya mata enak dan sebagainya silakan Bapak Ibu. Ya, tetapi Bapak Ibu jangan sampai dikit-dikit kepo dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau kita rangkum semuanya kenapa sih? Karena keegoisan manusia. Halo? Karena nafsu manusia. Pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Akhirnya terjadilah yang namanya berhala. Ada amin. Karena itu Bapak Ibu tanpa Kristus manusia tidak mungkin terbebas dari berhala. Engkau perlu Kristus Bapak Ibu. Nah saya mau tanya, koreksi dalam hati pribadi. Di mana letak posisi Kristus dalam kehidupanmu? Kalau Bapak Ibu berkata, wah Tuhan itu nomor satu. Saya mau beritahu Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan, tapi bagi saya Tuhan bukan nomor satu. Tuhan itu segala-galanya. Karena Tuhan nomor satu berarti Tuhan adalah bagian dalam hidupmu. Betul? Tapi kalau Tuhan segala-galanya, berarti bukan nomor satu, bukan nomor dua, bukan nomor tiga. Tapi segala-galanya. Amin. Sekarang saya mau tanya, yuk apa? Bagaimana posisi Tuhan dalam kehidupanmu? Tenang Bapak Ibu, bentar lagi selesai. Ya, loh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu gak mengoreksi diri sendiri, bagaimana kita bisa bertumbuh? Halo, yang tahu berhala itu kita, bukan orang lain loh. Betul gak ya? Ya, nah kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu, nanti ayolah ikut Tuhan, aku tak seneng-seneng sih. Nah ini apa Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu harus tahu dong. Karena itu perlu yang namanya evaluasi, koreksi dan sebagainya Bapak Ibu. Nah sekarang coba renungkan, bagaimana letak posisi Kristus dalam kehidupanmu itu seperti apa. Nah Bapak Ibu yang tahu, dan saya berdoa, biarlah Kristus menjadi segala-galanya dalam kehidupanmu. Kristus menjadi yang utama dan pertama, bukan pertama, yang utama dan yang paling utuh dalam kehidupan. Ya, karena tanpa Kristus hari ini kita tidak ada di tempat ini. Dan saya mau beritahu, kita berbeda dari dunia ini. Roma 12 ayat 1 sama-sama kita baca. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, saya mau beritahu. Tidak cukup engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi engkau perlu membiarkan dia bertahta dalam kehidupanmu. Ya. Karena itu Bapak Ibu, 3 poin. Konku Yosua baru masuk poinnya opo iki. Ya, bagaimana kita merdeka dari berhala. Siap belajar Bapak Ibu? Mukanya udah pucat semua, ada beberapa tertawa. Kok aku ada booking di restoran itu, kok larang kok. Gitu ya. Ya, ada 3 poin. Pemain musik bisa maju ke depan supaya enggak bingung Bapak Ibu. Yang pertama, pengakuan dan evaluasi diri. Yuk evaluasi yuk. Tidak ada waktu yang terlambat. Evaluasi, siapa yang berhala dalam hidupmu. Kadang pasangan bisa jadi berhala. Sorry, kadang hobi bisa menjadi berhala. Sorry Bapak Ibu, kadang peliharaan bisa jadi berhala. Saya punya anjing Bapak Ibu, lucu Bapak Ibu, namanya Kiwi Bapak Ibu. Lucu Bapak Ibu, saya datang disambut, ya kan. Wah lucu, menit-menit dan sebagainya. Tapi jangan sampai itu jadi berhala. Nah bagaimana Pak supaya saya tahu Pak berhala atau enggak? Gampang Bapak Ibu. Kira-kira kalau sesuatu itu hilang, Bapak Ibu bingung enggak? Nah itu berhala Bapak Ibu.
Betul atau betul ya? Contoh Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba uang Bapak Ibu hilang semua. Tiba-tiba Bapak Ibu jadi orang gila enggak? Kalau Bapak Ibu, iya Pak, kalau duitku hilang kabeh Pak, aku jadi wong gendeng Pak. Nah berarti itu berhala kita. Halo? Bapak, kalau aku hobi naik sepeda. Tetapi kalau seandainya Pak, tiba-tiba saya punya teman, semua nggak bisa naik sepeda. Wah yo stres nganggur Pak, itu berhala engkau. Halo? Pak, saya punya pasangan Pak, wayo Pak, tapi engkau elek Pak, iso ngelundasku. Lah itu berhalamu Bapak Ibu. Betul atau betul? Halo? Belum lagi sosial media. Saya aja sempat tertegur Bapak Ibu, gara-gara YouTube hilang. Stres gak? Stres Bapak Ibu. Sabtu hilang, Minggu pengumuman, Senin saya jatuh sakit. Gara-gara YouTube hilang. Ya kenapa? Karena bangunnya susah. Tapi setelah saya, yes hilang ya hilang lah. Jarjano karep-karepmu Bapak. Ya itu saya kuliah sama Pak Mulia Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita lolos dari permasalahan, percayalah Tuhan mengembalikan. Amin. Ya, kasih Tuhan tidak hanya memberi, kasih Tuhan juga menyertai, kasih Tuhan juga mengembalikan apa yang hilang. Yuk koreksi, evaluasi dirimu. Yang kedua Bapak Ibu, mulailah, jalanilah, dan akhirilah hari dengan Kristus. Siapa hari ini pagi sebelum melakukan apapun berdoa? Siapa yang di tempat ini sebelum mengakhiri tidur berdoa? Siapa di sini melakukan jalan kehidupan sepanjang hari dengan ucapan syukur? Lambaikan tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, pertanyaannya belum selesai. Oh, aku doa. Tapi doa apa? Tuhan terima kasih, amin. Tuhan kati turu, Tuhan, amin. Tuhan, aku mau makan, amin. Ya, saya dulu masih muda, saya ngomong ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena saya lihat papa mama saya sebelum makan selalu berdoa. Saya itu ngambawa sendok garpu, saya nggak doa, cuman ya, amin. Loh ya kan, kebiasaan. Terus gak perlu ucapan sih, Tuhan tahu isi hatiku, amin. Nah, ya Bapak Ibu, mulailah, jalanilah, dan akhiri hari dengan Kristus. Naikkan syukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Naikkan syukur sebab penyertaannya yang besar. Naikkan syukur sebab Tuhan memelihara kita. Pak, tapi hari ini aku dibujui Pak. Naikkan syukur sebab engkau masih hidup. Betul atau betul? Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sadarilah betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan. Ya, sadarilah, sama-sama katakan sadar. Ini khotbah saya minggu lalu Bapak Ibu. Minggu lalu saya katakan, saya tahu Bapak Ibu, kalau saya lihat dari mata Bapak Ibu, tolong lihat saya. Ketok Bapak Ibu sayang Tuhan. Betul atau betul? Ketok Bapak Ibu kelihatan, Bapak Ibu orang yang mencintai Tuhan, betul? Tapi pertanyaannya, apakah pengenalan kita kepada kasih Kristus itu cukup? Saya mau beritahu, Tuhan mengasihi kita jauh lebih besar. Hari ini apapun berhala dalam kehidupanmu yang mengganggu kehidupanmu untuk maju, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Halo. Kok gak ada yang ngomong amin? Tolak dalam nama Yesus. Kasih Tuhan memeluk setiap kita semua. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu yang masih memikirkan, wah bagaimana nanti dan sebagainya. Itu berhala kita loh. Serahkanlah kepada Tuhan. Sebab di saat engkau berserah kepada Tuhan, Tuhan campur tangan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Buatlah Dia menjadi segala-galanya. Awali, jalani, akhiri setiap hari bersama dengan Tuhan. Sebab di saat engkau berjalan bersama Tuhan, engkau merasakan damai sejahtera. Dan langkah-langkahmu adalah penuh dengan mujizat. Tuhan Yesus memberkati.